Baiklah anak-anak, kita sekarang bahas akidah, materi tentang beriman kepada hari akhir. Oke, lanjut. Pengertian beriman kepada hari akhir. Keyakinan bahwa hari kiamat itu akan datang dan kehidupan akhirat akan mati. Dalam Islam, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang wajib diyakini dan diamalkan oleh setiap manusia. Oke, yang pertama, pengertian dalil iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Berakhirnya kehidupan di dunia disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran banyak disebutkan istilah lain bagi hari akhir menunjukkan agungnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama itu memiliki makna tersendiri. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari kebangkitannya manusia dari alam kubur. Al-Waqiah artinya hari yang pasti kejadiannya. Al-Haqqah adalah hari yang nyata dan benar adanya. At-Tamah itu bencana kehancuran pada hari itu yang sangat umum. Al-Azifah, kejadian hari itu sudah dekat. Al-Qari'ah ada hari menggetarkan hati. Al-Zalzalah hari keguncangan. Yaumuddin itu adalah yang menguasa hari pembalasan. Yaumul Azim hari yang besar. Yaumus Sa'ah kejadian yang sangat tepat atau singkat. Oke, yang kedua Hasrah hari penyesalan. Yaumul Hasrah itu hari penyesalan. Yaumul Hisab hari perhitungan. Yaumul Zazah hari pembalasan amal. Yaumul Fa'il hari pemisahan. Yaumut Taghabun hari kerugian ditampakkan segala kesalahan. Dan Yaumul Wa'id hari terlaksananya ancaman. Oke, lanjut. Hari akhir tersebut disebut juga hari kiamat, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Oke, lanjut. Kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia. Semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian bagi orang yang masa hidupnya. Hal ini menjadi pelajaran yang teramat berharga bahwa pada saat semua akan mengalami kematian. Kejadian kiamat sugro diantaranya ada sebagai peristiwa kematian. Peristiwa kematian kecil merupakan kematian yang sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari. Allah telah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia itu memiliki nyawa. Semua itu akan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Nah, di dunia setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan di akhirat nanti akan mendapatkan balasan atas masing-masing perbuatannya. Apabila mempunyai amal yang baik dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan sebaliknya, kalau ia berbuat maksiat dan bergelimangan dosa, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kubro akan terjadi di seluruh dunia tanpa terkecuali. Kiamat kubro memang belum terjadi sehingga tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Namun walaupun kita tidak tahu, tapi kita harus meyakini bahwa kiamat akan pasti terjadi. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 134 yang artinya sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak boleh menolak. Oke, tanda kiamat sugro.
Yang pertama, semakin maraknya kebodohan dan dalam kehidupan. Maraknya makan harta riba, hari semakin cepat, maraknya pembunuhan, wanita berpakaian tapi telanjang, berakhirnya kehidupan seorang atau meninggal, banyaknya bencana alam, masjid dijadikan tempat wisata, meningkatnya kebiasaan konsumsi khamr atau alkohol pada masyarakat, kejahatan keji seperti pembunuhan sedang meningkat, kekacauan merajalela di mana-mana, orang berlomba-lomba membangun gedung atau bangunan, maraknya perzinahan, jumlah orang yang mencari kekayaan, prestise dan status semakin banyak. Korupsi merajalela, semakinnya banyak anak di luar nikah. Oke. Selanjutnya yaitu kiamat, tanda-tanda kiamat kubur. Yang pertama, munculnya Dajjal, sosok pendusta yang mengaku sebagai Tuhan dan untuk menipu daya manusia. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan muncul sebelum kedatangan Nabi Isa. Yang selanjutnya, turunnya Nabi Isa ke dunia sebagai tanda akhir zaman. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, sosok penipu yang mengaku sebagai Tuhan. Matahari terbit dari sebelah barat, perubahan arah gerak matahari yang luar biasa. Kemunculan dabbah binatang yang akan berbicara menyampaikan pesan. Munculnya asap atau kabut, fenomena alam yang akan menyelimuti bumi. Oke, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, rusaknya Ka'bah, kehancuran bangunan suci yang menjujut kaum muslim. Nah, yang terakhir, sirnah dan musnahnya Al-Quran, hilangnya wahyu yang menjadi pedoman semua umat Islam. Oke, tanda-tanda tersebut sudah muncul, jadi kita sebagai orang Islam harus memperkuat iman dan takwa kepada Allah, jangan sampai lengah, tetap terus beribadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.